Jadi di sini sekarang kita bakal coba bahas bareng ya tentang kuis OPD kemarin tentang distilasi binar. Nah, kita di sini pakai soal kemarin khususnya nomor 1 dulu. Nah, soal 1 ini diketahui katanya ada kasus campuran ya. Campuran antara benzen toluen gitu. Nah, benzen toluen ini katanya dimasukin dengan fraksi massa 0,4. 0,4 ini punya si benzen. Nah, terus dia umpanan tuh sebesar 4 kg per detik. Kayak gitu. Nah, terus ini dipisahin katanya ini tuh jadi distilat ya sebesar segini. Nah, terus kalau bagian bottomnya itu adalah segini. Nah, berarti bisa kita katain kalau kita punya ini apa? Kan cair jenuh itu berarti X distilat A-nya itu sebesar 0,97. Nah, sedangkan kalau X B bottom si A-nya, oh ya kita lupa kasih tanda, A itu adalah benzen. Notasinya gitu. Nah, kalau X bottom A itu berarti sama dengan apa? 1 dikurangi 0,98. Kenapa 0,98? Karena ini tuh punya toluen. Nah, makanya kita minin karena ini bakal jadi punya benzen. Ya. Jadi XBA ini bakal jadi sekitar 0,02 ya. Di sini kita lompat ke pertanyaan pertamanya. Pertanyaan pertamanya itu tentuin temperatur umpan. Menentukan T. Nah, kalau menentukan temperatur kita pasti bakal butuh diagram TXY. Ini salah satu cara. Nah, makanya kita pakai diagram TXY dulu. Nah, ini diagramnya. Ini diagram TXY pada saat konstan 1 atm tekanannya. Kayak gitu. Nah, kita masukin aliran-alirannya. Yang pertama ini 0,4 kita masukin, terus 0,97 sama 0,02 kita tanda dulu. Ini segini 0,95 berarti 0,97 itu di sekitar sini. Ini XD, terus ini 0,4. Terus yang terakhir ini ada 0,02, ini XB. Semuanya gue tarikin ke garis ini, ke garis bubble. Kenapa? Soalnya mereka semua tuh cair jenuh. Ini cair jenuh, semua cair jenuh kayak gitu. Nah, makanya di sini gua tabrakin ke garis ini. Nah, kalau udah nyampe ke garis ini, kita tinggal tarik ke samping kayak gini. Udah segini lah. Misalnya
Nah, ini kan 80, ini tuh 110. Berarti kita bisa dikatakan kalau XDA ini temperatur distilatnya bakal jadi segini kurang lebih 80 ya. Nah, sedangkan kalau XB bottomnya dia bakal jadi berapa? Sekitar 110 kurang, mungkin 109 ya, 109 Celcius. Lalu si titik feednya itu ya, itu di sekitar segini 95 derajat. Nah, jadi ini jawabannya, temperatur di baik distilat dan lain-lain. Habis ini kita lanjut ke bagian B nya. Bagian B nya itu apa? Bagian B itu menentukan jumlah N-min ya. Nah, nentuin N-min itu sederhana. Kita pertama-tama pakai diagram X ya dulu ya, yang diberikan. Ini kasih judul menentukan N-min. Nah, ini fraksi mol bensin cair, berarti itu X. Ini tuh uap Y. Nah, kayak biasa kita nentuin dulu, ini tuh dia, ini kan ada, kita punya garis diagonal Y sama dengan X ya. Terus di sini kita punya kurva kesetimbangan cair uap atau VLE ya. Nah, kita ini dulu. Nah, kita kalau kayak gini, step pertamanya itu pasti kita pasang titik si XDA dulu. Kan XDA itu tadi kita tahu XDA itu sama dengan 0,97 ya. Oke, gini kita kayak ini ya, taruh garis di sini ya, taruh garis di sini, terus tarik garis ke atas, kurang lebih di sini kira-kira estimasinya. Nah, kita kan mencari N-min ya. Sebenarnya kita tulis dulu di sini 0,02. Nah, kita kan mencari N-min. Nah, N-min itu kondisinya pada saat PGO atas dan PGO bawah ini berimpit jadi satu. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini. Kan biasanya PGO tuh kayak misalnya gini lah, ini PGO, persamaan garis operasi atas kayak gitu. Ini misalnya ini persamaan garis operasi atas, ini persamaan garis operasi bawah, misal gitu. Nah, kondisi pada saat dia berimpit itu berarti si garis operasi atas tuh bakal kayak gini ya. Ini garis operasi atas. Nah, kalau garis operasi bawah dia bakal ini juga, bakal berimpit, bakal nempel juga sama ke tempatnya PGO bawah. Nah, kan berimpit kan ya. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa mulai hitung berapa keseimbangannya. Kita mulai dari gini dulu, 1, 2, ini yang ketiga, terus ini 4, ini 5, nah berhentinya tuh kapan? Berhentinya tuh pas udah nempel ke titik XB ya, berarti ini kita stop, udah gak tarik garis lagi. Nah, sekarang kita hitung berapa tahapannya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4,
ini 5, 6, 7, 8. Nah, berarti di sini kita nentuin udah bakal ada sekitar 8 tahapan. Atau mungkin yang dapat 9 juga gak apa ya, sama aja kok. Kayak gitu. Oh, ini lupa, ini ada ZF ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Oke, sekitar segitu. Kita nanti dapat N minimum 8 tahap. Nah, kita sekarang yang ke C. C itu tentukan R min berapa. Menentukan R min. Nah, R min berapa? Cara nentuinnya, R min itu gimana? Kan R itu, kita bahas teori. R itu sama dengan L per D. Ya. Atau di persamaan garis operasi atas, dia tuh kayak gini. Y sama dengan R per 1 dikali X ditambah X distilat per R per 1. Ya. Oke, ini persamaan operasinya, garis operasi. Nah, kalau misalnya dia itu R min, nah berarti kita cukup ganti jadi Y sama dengan R min sama dengan R min plus 1. Nah, gimana cara kita bikin persamaan ini? Caranya kita harus tahu kondisi yang menentukan di R min itu apa. R min, kan kalau N min tadi pada saat PGO atas dan bawah itu berimpit ya. Nah, kalau R min enggak. R min itu kondisi pada saat PGO atas terus Q line dan dan kurva kesetimbangan berpotongan. Ini kondisinya. Jadi kalau kita misalnya tulis kembali ya si VX-nya cuman kondisi R min itu gimana? Oke. Kita mulai kayak biasa bikin garis XD dulu. Ini garis X istilahnya. Nah, terus kita garis XB. Bottomnya kayak gini. Oke, kayak gini ya. Habis itu kita kalau kayak gini cari Q line dulu ya, cari Q line. Nah, Q line itu ada macam-macam cara ya. Kita bisa pakai persamaan Y sama dengan Q per Q min 1. Ini X kalau salah. Terus dikurangin ZF per Q min 1. Ini persamaan. Nah, kita kan Q line itu macam-macam ya. Kalau dia tegak gini berarti Q sama dengan 1 ya. Kalau misalnya gini, ini Q sama dengan 0 ya. Nah, kalau misalnya di antara gini ya, di pinggir-pinggir gini, ini berarti antara 0 sampai 1 ya, kayak gitu. Kalau kayak gini berarti Q-nya tuh kurang dari 0. Kalau di daerah sini, nah sini mana lah gitu, di daerah kanan ini berarti Q-nya itu lebih dari 1. Nah, kita bakal pakai persamaan ini kalau kondisinya itu adalah kayak gini ya, karena titiknya tuh gak nentu, mereka tuh bakal belok kemana garisnya. Kecuali kalau garisnya itu Q sama dengan 0 atau Q sama 1, berarti kita bisa langsung tarik garis kayak gini aja. Nah, pertanyaannya Q-nya itu berapa biar bisa nentuin kayak gini. Nah, kan Q itu adalah fraksi cair umpan
Nah kan kita kalau misalnya masukin umpan itu kan aja bakal jadi di silat dan bottom ya. Nah fitnya itu biasa dikatakan pakai fraksi ZF. Nah sebenarnya si ZF ini tuh dia punya fraksi cair di dalamnya tuh. Terus dia tuh juga punya fraksi uap kayak gitu loh. Karena ZF ini sebenarnya fraksi umpan yang berupa tuh campuran masanya kayak gitu. Nah di sini di soal dikatakan umpan berupa cair jenuh ya, sedangkan Ki itu adalah fraksi cair. Kalau dia uap jenuh berarti kalau misalnya dia cair jenuh berarti artinya apa? Secara termodinamik dia tuh 100% fasa cair. Kalau 100% fasa cair berarti Q-nya sama dengan 1. Ini intinya. Nah, apakah kita perlu bikin Q line gini dengan masukin Q sama dengan 1? Jawabannya enggak. Karena kita cukup bikin Q line dari atas ini ya tegak. Set. Q sama dengan 1. Udah kayak gitu aja. Ya. Habis kayak gini, kita tentuin kalau tadi syarat R-min itu apa? Syarat R-min itu pada saat ini. Garis operasi atas, Q-line dan kurva keseimbangan berpotongan. Ini Q-line di sini. Terus kurva keseimbangan di sini. Nah, berarti kita langsung mikir kalau PGO atas itu pasti bakal ngelewatin gini kan. Harus ngelewatin ini komponen Q-line sama kurva keseimbangan. Nah, kalau kayak gini kita tinggal tarik garis aja. Kurang lebih kayak gini. Kita bakal dapat misalnya tuh sekitar 0,4 lah rapihnya ya. Di sini kita dapat intercept sama dengan 0,4. Nah berarti persamaannya apa? Kan tadi persamaannya Y sama dengan R per R ini min ya, R min plus 1 X plus XD per R plus 1. Nah secara matematika kita harus ingat kalau ini tuh gradien istilahnya ya. Kalau ini tuh istilahnya tuh intercept. Nah karena intercept ini 0,4 berarti kita bisa katakan kalau ini XD per R plus 1 ini R min ya akan sama dengan 0,4 tuh karena ini tuh intercept. Nah kalau udah kayak gini kita bisa nyari R min ya. Gimana caranya? Kita masukin aja XD nya. XD nya tadi kita sekitar sini kan 0,97 0,97 per R min plus 1 sama dengan 0,4. Nah nanti kita dapat 0,97 min 0,4 ya sama dengan 0,4 R min. Nanti dapat R min sama dengan 0,57 per 0,4. Sekitar berapa nih ya? Bentar dihitung. 0,9 1,425. Nah ini R min ya. Oke. Kita dapat R min segini. Nah sebagai bonus kita punya persamaan PGO atas saat R min. Caranya adalah kita masukin aja R minnya ke persamaan Y sama dengan kan tadi R min per R min plus 1 X ditambah XD per R plus 1. Nah kita masukin aja R min itu 1,425 ini berarti 2,425 ini X ditambah 0,4 per 2,425 ini persamaan garis operasi pada saat R min nya kayak gitu. Tapi yang diminta cukup sama sini sih R min doang ya. Terus yang kece kita bahas gimana nentuin kita ini D ya ini D.
Yang D ini kita nentuin N teoritisnya berapa ya. Terus kita ketahui katanya kalau R itu sama dengan 1,3 dari R minimum. Nah, kita sebelumnya dapat R minimum kan, ini R minimum. Nah, berarti R ini akan bernilai 1,3 dikali 1,425 yang kita dapat dari sini. Nah, berarti berapa nih? R sama dengan sekitar 1,8525. R segini. Nah, kalau udah kayak gini diapain? Kita masukin persamaan garis operasi. Y sama dengan ini garis operasi atas maksudnya. Nah, Y sama dengan R per R per 1. Ini X ditambah XD per R per 1. Nah, di sini R kita masukin 1,8525 per 2,8525 ini X. Tambah 0,4 per segini ya. Nanti Y sama dengan berapa nih? Kalau yang atas ini sekitar 0,649 ya X. Sedangkan interceptnya bakal jadi 1,402. Oke. Ini kita dapat persamaan garis operasi atasnya ya. Nah, habis kayak gini ngapain? Kita gambar di kurva XY-nya. Kita punya ini sebagai intercept. Oke, kita punya ini sebagai intercept. Nah, di sini sebentar, gue mau cek ulang dulu. Oh, deng salah ya. Ini tuh salah dikit. Ini 0,97 harusnya. XD-nya ya. Ini harusnya 0,97. Makanya angka kecilan. Gue lupa kalau XD-nya itu 0,97. Kalau 0,4 itu kan CZF. Nah, ini yang harusnya dihitung. Tadi salah. Kita hitung 0,97. Kita bagi dengan 2,8525. Sekitar 0,34. Ya. Kita tandain 0,34 tuh di sini. 0,34. Nah, kayak biasa kita bikin garis XD sama XB-nya. Ini sini gua punya garis XD ya, istilah. Di sini gue punya XB-nya, bottomnya berapa. Nah, kita di sini udah punya intercept ya. Kita punya intercept. Kalau udah kayak gini, kita cukup tarik garis saja interceptnya ke dalam si ini. Nah, kayak gini. Kurang lebih kayak gini ya. Udah jadi garisnya kayak gini, persamaan garis operasi atas. Nah, terus jangan lupa kita tambahin Q line-nya. Q line-nya kan di sini menjulang ke atas. Nah, berarti kan kita tahu kalau titik pinch point atau titik ketemu itu di sini, titik potongnya. Kalau udah kayak gini gimana? Kita gak perlu nyari PGO atas, kita gak perlu nyari PGO bawah, karena PGO bawah ini kita dapatnya cukup dari tarik garis, gak usah dihitung. Cara tarik garisnya gimana? Caranya kayak gini. Dari sini gue bakal tarik ke atas sana. Nah, kayak gini. Di sini kita punya PGO bawah. Ini PGO bawah, ini PGO atas. Nah, kalau kita udah bikin kayak gini, ya step selanjutnya adalah ya kita tarik garis ya.
kita bikin tangga-tangganya buat nentuin berapa n teoritisnya. Aslinya tuh berapa. Nah, yang harus diperhatiin di sini, kalau udah ngelewatin garis ini, ya, kita batasnya itu bukan lagi gini, ya, tapi kita masukin ke garis operasi bawah, kayak gitu. Oke, jadi kayak sebenarnya garis yang kita pakai tuh cuman segini aja, kebayang nggak? Nah, sebenarnya kita yang pakai tuh garis segini doang, ya, yang sebagai batas tahapannya itu. Nah, kita lanjutin lagi bikin tangganya gini. Kita terusin sampai dia tuh deket atau nempel ke XB-nya. Nah, nyampe. Ini kan pasti XB ya. Kalau gitu kita tinggal hitung aja ini berada berapa tangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, kita dapat kalau n teoritisnya itu akan sebesar dengan 18 tahap, kurang lebih begitu ya. Jadi ini kita cukupin sampai satu nomor dulu, selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih.